Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1851. Mereka yang ingin menjadi penerus Tang Zichen tidak hanya membutuhkan Tang Zichen untuk enak dipandang. Jika Tang Zichen tidak terlihat enak dipandang, tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak menginginkannya. Zichen, hasil kompetisi dinasti telah dirilis, dan dinasti Gao yang memenangkan peringkat pertama dalam peringkat kekuatan dari 8 dinasti kekaisaran. Suatu hari dalam sebulan, Mu Qianji datang untuk mencari Tang Zichen dan memberitahunya hasil dari kompetisi dinasti. Saya hanya ingin tahu mana yang terkuat pada tahap ke-6 kesengsaraan, yang lain tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tang Zichen berkata, karena di bawah urutan kesengsaraan ke-6, Tang Zichen semua bisa menjadi detik, tidak tertarik pada mengetahui yang lemah mana yang terkuat, hanya setengah abadi dari orde kesengsaraan ke-6. Tang Zichen sedikit tertarik untuk mengetahui siapa yang kuat dan siapa yang lemah, dan kekuatan Tang Zichen berada di level orde kesengsaraan ke-6. Mu Qianji berkata, karena dinasti Kekaisaran Gao yang adalah nomor 1 dalam kekuatan keseluruhan, tentu saja yang terkuat adalah mereka. Kaisar tertua dari dinasti Kekaisaran Gao yang bernama Gao yang Sending Monarch telah mengalahkan semua dinasti kekaisaran besar lainnya di tahap ke-6 kesengsaraan. Bahkan ada 3 dari 3 perampokan gabungan tahap ke-6 yang gagal mengalahkan Gao yang mengirim Jun. Ketiga perampokan gabungan tahap ke-6 itu adalah Raja Panjang Dinasti Burung, Peng Jun Burung Yu Yue Dinasti, dan Li Chen Lone. Gao yang Sending Monarch ini sangat kuat. Alis Tang Zichen berkerut. Ya, itu sebabnya dinasti Gao yang menjadi nomor 1, dan juga di dunia luar, banyak orang membandingkanmu dengan Raja Pengirim Gao yang mengatakan bahwa kamu hanya mengalahkan mereka berdua, Li Chen Xiu dan Guru Bukit Hu Ying, sedangkan Gao yang Sending Monarch mengalahkan Bird Peng Jun, Traveling Tiger, dan Li Chen Xiu bersama-sama. Banyak orang mengatakan bahwa jika kamu bertarung dengan Gao yang Sending Jun, kamu mungkin bukan tandingannya. Haha, yang bodoh. Banyak orang mengatakan itu, kamu tidak peduli. Ngomong-ngomong, dinasti Brou ini, sejak kita berangkat lebih awal, sama saja dengan tidak berpartisipasi, jadi peringkatnya tidak memiliki kita, tapi meskipun peringkatnya tidak memiliki kami, pengaruh kami jelas kuat, setidaknya orang membandingkan kami dengan dinasti Gao Yang dan membandingkan Anda dengan Raja Pengirim Gao Yang. Jadi, dalam pikiran semua orang, gerbang Tangji kami yang baru didirikan setidaknya berada di peringkat kedua. Tidak masalah. Tang Zichen terdiam. Ada satu hal lagi, saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa beberapa orang yang sangat jenius datang hari ini. Apakah Anda ingin memverifikasi itu? Orang-orang yang sangat jenius itu tampaknya berasal dari tempat yang lebih besar dan tidak terlalu kooperatif dalam berpartisipasi dalam penilaian, jadi agak sulit untuk ditangani oleh orang-orang di bawah, dan tujuan orang-orang itu adalah untuk langsung mendatangi Anda. Tidak ingin jujur memulai sebagai murid kelas 4. Ya, aku akan memeriksanya kalau begitu. Bagus, aku akan sibuk dengan urusanku juga. Tang Zichen tiba di aula penilaian tertentu, dan benar saja, ada beberapa anak yang tampaknya kaya, membuat banyak keributan. Kami ingin melihat Tang Zichen. Halo, Master Gerbang, kami tidak punya waktu, kamu harus mengikuti penilaian untuk menjadi murid kelas 4 jika ingin memasuki gerbang ekstrim Tang. Bercanda, status apa yang kita miliki untuk menjadi murid kelas 4? Tujuan kita adalah untuk langsung menemui pewaris Don Su Chen, kata seorang pria. Maaf, kami juga tidak bisa membuat keputusan tentang itu. Cepat beritahu Tang Zichen,
Kami ingin bertemu dengannya, lebih baik kamu cepat, kamu tidak akan selamat jika kamu menundaku, anak nakal, beraninya kamu menghentikanku, apakah kamu tahu siapa aku? Saya dapat memberitahu kalian, bahkan jika Tang Zichen mengetahui identitas kami, dia tidak akan berani melakukan itu kepada kami. Teriak seorang pria panggung kombinasi. Tang Zichen mendengarkan. Siapa yang berteriak di sana? Tang Zichen melangkah maju. Beri hormat kepada master gerbang. Orang-orang itu berebut untuk memberi hormat. Tang Zichen memberi isyarat agar mereka bangun. Senior Tang Zichen, kami ingin menjadi penerusmu. Pria dari tahap penutupan berkata. Tang Zichen berkata, ini adalah tempat pendaftaran penilaian, jangan berteriak di sini, pergi dan bicaralah dengan saya di tempat lain. Bagus. Pria di tahap penutupan memandang dengan bangga pada para penjaga itu, seolah mengatakan, Tuan gerbang Anda telah mengundang saya untuk berbicara di tempat lain, Anda junior yang bodoh. Tang Zichen membawa keempat pria itu dan membawa mereka ke aula besar. Senior Tang, minta untuk menerima kami berempat sebagai murid kan? Keempat pria itu memasuki aula utama dan berlutut. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa tetapi menilai keempat orang ini. Di antara empat orang ini, dua pria dan dua wanita berpenampilan biasa. Tang Zichen bertanya, kamu semua dipanggil apa? Berikan namamu sendiri. Kembali ke senior Tang, saya Gao yang light green. Gadis muda berbaju hijau adalah yang pertama menjawab. Nama saya Gao yang Feng Yu. Nama saya Gao yang Seng. Nama saya Gao yang Wei Nguyen. Satu persatu, mereka berempat memberikan nama mereka. Tang Zichen melirik sekilas dan berkata, tampaknya kalian berempat berasal dari dinasti Gao Yang. Tepat sekali. Mereka berempat terlihat sangat percaya diri, dinasti Gao yang menjadi yang nomor satu dalam perkelahian tahun ini, dan sekarang ketika enam laut menjadi pusat perhatian, tidak ada seorang pun dari dinasti lain yang berani untuk tidak menghormati dinasti Gao yang, jadi mereka berempat sangat yakin bahwa mereka akan diizinkan memasuki gerbang Tangci. Tang Zichen langsung melihat apa yang mereka berempat pikirkan di dalam. Tang Zichen berkata, Gao yang hijau muda, berapa umurmu? Kembali ke senior, junior 18 tahun ini. 18 mencapai tahap peninggian. Sudut mulut Tang Zichen naik dengan ringan. Gao yang Feng Yu itu sibuk berkata, Tang senior, Anda tidak tahu, saudara perempuan saya adalah seorang jenius terkenal di dinasti Gao yang kami, dia baru berusia 18 tahun ini, dan dia sudah mencapai tahap peninggian. Tang Zichen mendengus, ini semua tentang memurnikan batu roh untuk bangkit, tapi kalian hanya beruntung. Senior Tang, bahkan jika kamu memurnikan batu roh, kamu masih membutuhkan beberapa bakat. Tang Zichen berkata, di antara kalian berempat, hanya Gao yang light green talent yang sedikit lebih dari cukup, tiga lainnya, tapi itu saja. Sayangnya, saya tidak ingin mengambil salah satu dari mereka, baiklah kalian bisa pergi sekarang. Tang senior, apa maksudmu? Gao yang Feng Yu terkejut. Tidak bisa mengerti bahasa manusia. Kamu boleh pergi sekarang. Tang Zichen. Tang senior, kami ingin menjadi penerusmu, kami ingin mempelajari formasi pedang. Gao yang Feng Yu sibuk. Maaf, Anda belum memenuhi syarat ahli waris saya, silakan keluar. Saat itu, Gao yang Feng Yu sedang sibuk berkata, tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Senior Tang, jangan hancurkan kami dulu, kamu bisa membaca surat dulu, kali ini kami datang untuk bergabung dengan gerbang Tangji, kami juga membawa surat rekomendasi bersama kami, harap baca surat rekomendasi terlebih dahulu. Gao yang Feng Yu itu mengirim surat rekomendasi. Tang Zichen mengambilnya dan membacanya dengan bingung. Rekan Taois Tang, saya Gao yang mengirim Jun, pertama-tama, selamat atas pendirian gerbang Tangci, dan kedua,
saya memiliki permintaan yang tidak sopan. Dapatkah Anda menerima 4 cucu kekaisaran dari dinasti Gao yang telah datang untuk menjadi bagian dari gerbang Tangci sebagai murid senior Anda demi saya? Saya juga berharap Anda, Taoist Tang, tidak akan pernah menolak dan ketika Anda bebas di lain waktu, saya secara pribadi akan datang ke pintu Anda untuk berterima kasih. Gao yang mengirim raja pergi. Alis Tang Zichen berkerut dalam. Gao yang mengirimkan surat rekomendasi kepada raja. Sudut mulut Tang Zichen naik sedikit. Raja pengirim Gao yang ini, yang baru saja menjadi tahap ke-6 terkuat dari laut pelanggaran ke-6, ingin memasang seseorang di sisi Tang Zichen, dengan sia-sia berusaha mempelajari formasi pedang Tang Zichen. Tang Zichen mencibir dalam hatinya, bagaimana mungkin orang biasa yang ingin mempelajari formasi pedang Tang Zichen. Keempat orang yang berdiri di bawah panggung memandang Tang Zichen dengan mata yang sangat percaya diri. Terutama Gao yang Fengyu, dia merasa bahwa Tang Zichen tidak akan pernah berani menolak demi wajah kakeknya. Kakeknya telah mengalahkan 3 orang super kuat yang telah bergabung dengan tahap ke-6 kesengsaraan, dan secara teori, bahkan lebih kuat dari Tang Zichen. Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak lebih lemah dari Tang Zichen berani menyinggung perasaannya? Senior Tang, bagaimana menurutmu? Bisakah kami memanggilmu Tuan sekarang? Gao yang Fengyu bertanya. Tang Zichen berkata, surat ini, apakah ini benar-benar dari Gao yang untuk raja? Tentu saja, 1000 kali benar, ini adalah surat ide yang dibakar secara pribadi oleh kakek kami. Tang Senior, bisakah kami memanggilmu Tuan sekarang? Tang Zichen mendengus, bisakah kamu menggonggong omong kosong ketika 8 karakter bahkan belum ditulis? 8 kata. Apa maksudmu? Maksudku, aku tidak bisa. Tapi, kamu sudah membaca surat rekomendasi kakekku, kata Gao yang Fengyu bingung. Terbaca, di mana jadi apa? Apakah kakekmu sosok yang kuat? Apakah begitu kuat sehingga bahkan aku, Tang Zichen, harus memberi muka? Mereka berempat terkejut, tidak mengharapkan Tang Zichen mengatakan itu. Ini terlalu berlebihan untuk menempatkan kakek mereka di mata mereka. Senior Tang, kakek kita adalah Tribulation tahap ke-6 yang baru saja memenangkan tempat pertama dalam Brawl. Kamu belum tahu tentang ini, kan? Gao yang Bongniu berkata, ketiga lainnya semua berpikir pasti begitu. Tang Zichen belum mengetahui beritanya, tidak tahu siapa kakek mereka. Tentu saja aku tahu, Gao yang mengirim Jun, dalam kompetisi, mengalahkan Bert Peng Jun, Yu Chang Hu, Li Chen kesepian 3 tim dengan baik. Ya, dan itu masih merupakan kekalahan yang mudah. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian di sini. Gao yang light green tetap tinggal, sisanya keluar. Senior Tang, surat kakekku mengatakan itu semua, biarkan kamu. Tang Zichen berkata dengan marah, kakekmu adalah hal yang berubah. Satu kalimat lagi dari kakekmu bersamaku, aku tidak percaya aku akan menyia-nyiakanmu. Hehe. Jika bukan demi kakekmu, aku akan menjadi cukup untuk memusnahkan Anda jika Anda tidak hanya mengacaukan pinggiran gerbang Tangji kami. Jika Anda tidak keluar sekarang, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Gao yang Fengyu kesal di dalam hatinya. Senior Tang, kamu sangat tidak menghormati kakekku. Biarkan saja, aku akan kembali dan berbicara dengan kakekku tentang masalah ini. Kalau begitu kembali dan katakan, dan ngomong-ngomong, bawakan garis untuk kakekmu untuk kugulingkan betisnya. Apa-apaan ini? Tang Zichen berkata, dan dengan lambaian tangannya, keempat pria itu terlempar keluar aula utama. Di luar aula utama, suara marah Gao yang Fengyu terdengar. Tang Zichen, kamu akan menyesalinya. 3 lainnya sepertinya menasihati, Bongniu, jangan katakan apa-apa, bagaimanapun juga dia orang yang kuat, hati-hati menyinggung perasaannya.
Karakter Gao Yang Bong Niu agak impulsif, melihat dia meledak dan sangat malu, dia mengutuk. Aku akan mengatakan, Tang Zichen, kamu akan menyesal memperlakukan kami seperti ini. Pada saat ini, di istana Tang Zichen sangat marah. Awalnya Tang Zichen tidak ingin menimbulkan masalah dan membiarkan mereka pergi, tetapi tanpa diduga, dia sangat tidak tertarik, dan menggunakan kakek mereka untuk menekan Tang Zichen, membuatnya tampak seolah-olah kakek mereka adalah orang yang lebih kuat dari Tang Zichen. Mencari kematian. Tang Zichen keluar dari aula utama. Tang Gao Yang Feng Yu, yang hendak terus membuka mulutnya, melihat kemunculan Tang Zichen yang tiba-tiba dan penuh aura pembunuh, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, berusaha untuk segera pergi. Tang Zichen mendengus apa-apaan, hanya beberapa cucu dari Gao Yang Sending King, kamu berani mengamuk di tempatku, menurutmu aku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Pergilah mati. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menamparkan Gao Yang Feng Yu itu. Gao Yang Feng Yu itu langsung ditampar berkeping-keping oleh Tang Zichen. Senior Tang Zichen mengampuni nyawanya. 3 lainnya, Gao Yang Seng, Gao Yang Wei Ruan, dan Gao Yang Light Green, berlutut dengan panik. Ketiga orang ini belum berbicara secara bergantian, jadi Tang Zichen tidak ingin menggertak yang lemah. Keluar dari sini. Ya, mereka bertiga panik dan berguling pergi. Tang Zichen memerintahkan mereka untuk membersihkan beberapa daging yang rusak di tanah. Yan Xinyi kebetulan tidak jauh dan melihat pemandangan itu. Yan Xinyi datang dan bertanya, Tuan, hanya beberapa junior yang ingin memujamu, mengapa kamu membunuh mereka? Siapa yang berani kembali di masa depan? Kamu hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Jika aku tidak membunuh mereka dalam situasi ini, bukankah aku, Tang Zichen, tidak berguna? Mereka berempat, mereka berasal dari dinasti Kekaisaran Gao Yang. Apakah dinasti Gao yang kuat? Yan Xinyi masih tidak tahu hasil perebutan, dia juga tidak tahu status Raja Pengirim Gao Yang saat ini. Aku tidak repot-repot menjelaskannya padamu, pergi saja berkeliling restoran di luar istana dan kamu akan tahu. Saat ini, di istana Kekaisaran Gao Yang, banyak orang kuat dari pasukan kultivasi abadi telah mengirim undangan mereka untuk mengunjungi Raja Pengirim Gao Yang. Gao Yang Sending monark ceria, menikmati kemuliaan menjadi orang nomor 1 di 6 lautan. Baru pada malam hari pengunjung itu diusir. Salah satu saudara pribadi Gao yang mengirim Jun tersenyum, kakak, akhirnya Anda dapat memiliki kedamaian dan ketenangan. Sejak Anda menjadi terkenal di Brau, banyak orang telah mengunjungi Anda setiap hari. Anda sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidak ada salahnya, itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Gao yang membuat pria itu tersenyum. Benar kakak. Cucu-cucumu itu seharusnya sudah tiba di gerbang Tangji. Yah, menghitung hari, mereka memang harus tiba. Saya tidak tahu apakah mereka akan berhasil memasuki gerbang Tangji dan menjadi murid pribadi Tang Zichen. Gao yang mengirim Jun, saya sudah menginstruksikan mereka, jika mereka tidak dapat mengandalkan bakat mereka untuk tetap tinggal, maka bawa surat rekomendasi saya ke Tang Zichen. Saudaraku, apakah rekomendasimu benar-benar berguna? Saya pikir Tang Zichen pasti akan mempertimbangkan wajah saya. Lagi pula, Tang Zichen sendiri mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya. Dia tidak punya alasan untuk menyinggung perasaan saya karena ini, gerbang Tangci-nya baru saja didirikan, masih tidak stabil dan dalam sangat membutuhkan dukungan. Jika dia menerima beberapa cucu saya, dia akan mendapatkan dukungan saya. Selama Tang Zichen tidak bodoh, dia tidak akan menolak. Juga tidak heran jika Don Zichen tidak berani memberikan wajahnya pada surat rekomendasimu. Gao yang membuat Jun tersenyum bangga. Saudaraku, di masa depan, jika mereka mempelajari teknik formasi pedang Tang Zichen, kamu dapat mengambil kesempatan untuk mengamatinya.
Dan begitu kamu juga menguasai teknik tersebut, maka Tang Zichen tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Dengan kekuatan teknik formasi pedang, dengan tahap kesengsaraan ke-6 Anda akan dapat bersaing di 7 lautan. Gao yang mengirim raja, saya harap ini berjalan lancar, bahkan jika Tang Zichen terpaksa menerima beberapa cucu saya sebagai murid karena wajah saya, Tang Zichen mungkin tidak mau mengajari mereka seni pembentukan pedang segera, jadi masih akan memakan waktu lama. Beberapa dari mereka, harus mendapatkan kepercayaan mendalam dari Tang Zichen, yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tapi tidak peduli apa, mereka dianggap telah berhasil pada langkah pertama. Selama mereka menjadi murid Tang Zichen, mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan Tang Zichen setelah jangka waktu yang lama. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan bisa berhasil pada langkah pertama. Hanya kamu, yang terkuat nomor 1, yang memiliki wajah untuk melakukannya. Hehe, jangan menyanjungku, aku bosan mendengarnya akhir-akhir ini. Gao yang membuat pria itu tertawa, tetapi jelas bahwa dia tidak bosan mendengarnya, dan senang mendengarkan sanjungan ini. Tang Zichen dengan cepat melupakan cucu Gao yang sendingjun itu. Tang Zichen sama sekali tidak memperhitungkan Gao yang sendingjun, apalagi takut menyinggung perasaannya. Semuanya tidak lebih dari Gao yang sendingjun berpikir bahwa dia merasa benar sendiri. Gao yang sendingjun berpikir bahwa dia sangat penting di 6 laut sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, dan bahwa surat rekomendasi dapat menekan Tang Zichen untuk menerima cucunya sebagai murid itu konyol. Tang Zichen telah melupakan hal ini dalam sekejap mata. Namun, Tang Zichen sendiri telah melupakan masalah ini, tetapi orang lain tidak. Di dinasti Kekaisaran Burung, Yang Mulia, Kaisar Panjang, kami telah menerima kabar pasti bahwa Gao yang mengirim Jun telah memiliki beberapa cucu dan cucu mereka yang luar biasa berbakat. Gerbang Tangci saya, 7 atau 8 hari yang lalu. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Gao yang mengirim raja juga mengirim surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Ya, jadi aku khawatir Tang Zichen harus menerima cucunya itu sebagai muridnya demi Gao yang sendingjun. Tori Pengjun berkata, Gao yang Sending-kun benar-benar skema yang bagus mengirim cucunya yang jenius ke Tang Zichen, dan setelah mendapatkan kepercayaan Tang Zichen di masa depan dan mempelajari seni pembentukan pedang, dia juga bisa mencurinya dari cucunya nanti. Yang Mulia Kaisar Panjang, ada lebih dari sekadar Gao yang mengirim Jun yang memiliki pemikiran seperti itu. Bukankah Anda juga ingin mengirim cucu dan cucu jenius Anda ke gerbang Tangji? Ya, saya juga ingin. Jika saya tidak salah, beberapa dinasti kekaisaran lainnya, semua ingin mengirim orang ke gerbang Tangji. Sayangnya, tidak ada dari kita yang memiliki kesempatan. Tapi pengiriman penguasa Gao yang memiliki kesempatan terbaik, karena dia adalah tahap ke-6 terkuat dari Brao, dan Tang Zichen tidak akan berani menyinggung perasaannya. Adapun yang lain, Tang Zichen tidak perlu memberikan muka sama sekali. Kata Bert Pengjun tak berdaya. Mau bagaimana lagi, siapapun yang membuat Gao yang Sending Jun menjadi yang terkuat, bahkan mungkin Tang Zichen pun tidak bisa mengalahkannya. Yang Mulia, lalu apakah kita, dinasti burung, masih mengirim pangeran jenius ke gerbang Tangji? Kirim, tentu saja kirim. Apakah ada kesempatan atau tidak untuk memasuki gerbang Tangji? Setidaknya coba. Bagus, kalau begitu aku akan pergi dan mengatur agar pangeran dan cucu paling berbakat pergi ke gerbang Tangji. Dinasti Kekaisaran Abadi besar lainnya juga telah mengirim pangeran dan cucu mereka ke gerbang dinasti Tang. Tetapi,
Mereka semua mengira bahwa cucu kerajaan dari dinasti Gao yang pasti akan dapat memasuki gerbang Tangji, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tang Zichen, pada saat ini, menolak untuk melakukannya hari ini. Bukan hanya dia menolak, Tang Zichen bahkan membunuh salah satu cucu kerajaan dari dinasti Gao yang jika semua orang tahu bahwa Tang Zichen tidak hanya tidak memberikan wajah kepada Raja Pengirim Gao Yang, tetapi juga membunuh salah satu dari mereka, saya khawatir mereka akan terkejut. Itu sama sekali berbeda dari yang mereka harapkan. Namun, semuanya akan selalu keluar, hanya belum secepat itu, sesingkat 5 atau 6 hari. Lebih dari 10 hari pada saat itu, saya khawatir seluruh 6 lautan 8 dinasti kerajaan, serta kekuatan kultivasi abadi kecil yang tak terhitung jumlahnya, akan mengetahui masalah ini. Di gerbang Tangji, saat itu larut malam, dan di tangga batu di pintu masuk istana terengah-engah terdengar dari kegelapan malam. Suara ini berlangsung lama sebelum berhenti. Setelah beberapa tarikan napas, Mu Qianji dengan marah berkata, menjijikan, di tengah malam, di tangga batu istana ini, lihat, bukankah memalukan untuk mati? Haha, siapapun yang melihat, siapa yang berani melihat, percayalah, aku akan mencungkil matanya, kata Tang Zichen sambil memeluk Mu Qianji. Semua orang tertidur atau berlatih dengan mata tertutup. Istana Tang Zichen berat, tidak ada yang berani masuk. Itu sebabnya Tang Zichen dan Mu Qianji secara terbuka bermain-main di tangga terbuka. Zichen, kamu tidak hanya menyita beberapa orang dari dinasti Gao yang hari ini, tetapi kamu juga membunuh Gao yang Bong Niu itu. Jika ini sampai ke telinga Gao yang Sending Genleman, apakah dia akan marah? Setelah nafsu, Tang Zichen dan Mu Qianji berbaring tak terkendali di tanah, memandang ke langit dan mengobrol. Keduanya telanjang dan tidak takut karena tidak ada orang luar. Haha, tidak hanya tidak bahagia, aku seharusnya sangat marah, bahkan mungkin merasa malu. Lagi pula, dia baru saja menjadi tahap ke-6 terkuat dari Brawl Club beberapa waktu yang lalu, dan itu baru beberapa hari, dan seseorang berani untuk memprovokasi otoritasnya. Jika itu kamu tidak ingin menjadi sangat marah. Yah, itu sebabnya aku khawatir sekarang dia akan melakukan sesuatu padamu. Potong, aku bahkan tidak peduli padanya. Tapi orang-orang dari dunia luar mengatakan bahwa Gao yang mengirim Kun mungkin lebih kuat darimu. Betapa bodohnya, jika Gao yang Sending Kun memiliki masalah dengan saya membunuh cucunya, biarkan dia merasa bebas untuk datang dan menyelesaikan skor dengan saya, kata Tang Zichen. Bahwa Anda... Baiklah, berhenti membicarakan omong kosong ini, mandi dan pergi tidur. Oke. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Suatu siang setelah 7 hari, Gao yang Sending Jun sedang berkultivasi di kediamannya. Setelah sekian hari, jumlah orang yang datang mengunjunginya akhirnya perlahan berkurang, dan Gao yang Sending Jun mulai menjernihkan pikirannya. Namun, pada siang hari ini, dia hanya mencoba berkultivasi sedikit ketika suara tangisan terdengar dari luar. Siapa yang menangis di luar? Teriak Gao yang Sending Jun. Kakek, suara beberapa cucu datang dari luar. Gao yang Sending Jun segera mendengar suara cucunya, Gao yang Seng, dan tangisan cucunya, Gao yang Light Green dan Gao yang Wei Ruan. Apa yang terjadi? Mereka tidak pergi ke gerbang Tangji. Bagaimanapun itu hanya hak untuk menjadi murid Tang Zichen. Gao yang membuat Jun sibuk dan keluar, dan itu memang beberapa cucunya. Kakek, oh. Beberapa orang itu berteriak ketika melihat Gao yang Sending Jun. Mereka biasanya sangat disukai oleh Gao yang Sending Jun karena mereka adalah cucu paling jenius. Apa yang kalian tangisi? Bukankah kalian pergi ke Tanglet Gate? Kakek kami. Ngomong-ngomong, di mana Gao yang Feng Yu? Gao yang mengirim Jun untuk melihat keluar dan tidak melihat pria itu. Kakek, saudara Feng Yu sudah mati, Hicks.
Mereka bertiga berteriak, setelah mereka kembali ke dinasti Gao yang mereka adalah orang pertama yang datang untuk mencari kakek, jadi saat ini, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Apa? Bong Niu sudah mati. Gao yang mengirim Jun dengan linglung. Bukankah kalian pergi ke gerbang Tang Chi bersama? Mengapa Goyang Bongbul mati? Apakah kalian bertemu musuh yang kuat di tengah jalan? Tidak, itu dibunuh oleh Tang Zichen. Bahwa Tang Zichen tidak hanya tidak menerima kita sebagai muridnya, dia juga membunuh brother Bong Niu. Bagaimana mungkin, kamu pasti tidak memberinya surat rekomendasiku. Gao yang mengirim Jun berkata dengan wajah tidak percaya. Oh, begitu mereka mendengar surat rekomendasi itu, orang-orang itu semakin menangis. Jika bukan karena surat rekomendasi ini, mungkin keadaan tidak akan seburuk ini. Apa yang kalian tangisi? Apakah ini aku? Kalian bahkan tidak memberikan surat rekomendasi Tang Zichen. Bukankah aku menjelaskan kepada kalian ketika aku pergi, jika Tang Zichen tidak menerimanya, berikan dia milikku surat rekomendasi. Tang Zichen melihat surat itu sebagai pribadi pasti akan. Kakek, jangan katakan itu, jika bukan karena surat rekomendasimu, mungkin Tang Zichen tidak akan marah. Itu semua surat rekomendasimu yang membuat Tang Zichen semakin berapi-api untuk dibaca. Apa katamu? Apakah Don membaca surat rekomendasiku? Omong kosong, jika dia tidak menerima kami akan memberinya surat rekomendasi. Tang Zichen melihatnya dengan wajah penuh penghinaan dan tampak konyol. Ketika saudara Feng Yu melihat sikap Tang Zichen ini, dia melawan atas ketidakadilan Anda, hanya untuk memarahinya dan menyebabkan brother Feng Yu dibunuh oleh Tang Zichen. Kakek, bukankah Anda mengatakan bahwa surat rekomendasi Anda, yang hanya dimiliki Tang Zichen, pasti akan memberi Anda muka? Mengapa Tang Zichen tidak hanya tidak memberimu wajah ketika dia melihatnya, tetapi juga membunuh saudara Feng Yu? Gao yang Sending Jun tampak tidak percaya dan bertanya, tidak mungkin Tang Zichen masih belum mengetahui hasil perebutan, bukan? Lagi pula perkelahian baru saja berakhir sebentar dan Tang Zichen tidak tahu siapa saya sangat. Kakek, jangan menipu dirimu sendiri dan membuat alasan. Tang Zichen sudah tahu bahwa kamu mengalahkan siapapun dan apapun, tetapi dia sama sekali tidak memandangmu dengan baik. Brengsek, bajingan itu. Gao yang mengirimkan getaran amarah ke seluruh tubuhnya. Kakek, kamu baru saja memperoleh tahap ke-6 terkuat dari perkelahian, dan sudah ada seseorang yang meremehkanmu dan membunuh cucumu. Cepat atau lambat, masalah ini akan menyebar, dan kemudian seluruh 6 lautan dewa akan melihat kamu dan menertawakanmu. Pembuluh darah di tangan Gao yang Sending Jun menonjol, merasa sangat tidak enak dan sangat disayangkan. Dia mengira Tang Zichen tidak akan berani menyinggung perasaannya dan akan mengambil cucunya sebagai murid bahkan jika dia dipaksa, tetapi dia melakukannya. Saya tidak berharap bahwa dia tidak hanya akan mengambilnya, tetapi dia juga akan membunuh cucunya. Gao yang membuat Jun mendesis, matanya berkilauan karena kedinginan. Tang Zichen, jika kamu sangat tidak sopan, maka jangan salahkan aku. Gao yang Sending Jun. Sialan, aku tidak percaya bahwa kamu, tahap kedua kesengsaraan distrik, mengandalkan formasi pedang, bahkan tidak bisa menang terhadap saya. Gao yang mengirim monark berkata dengan gigi terkatup. Namun, meskipun Gao yang mengirim monark mengatakan demikian, di dalam hatinya, dia agak tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan Tang Zichen, jadi dia tertekan dan tidak tahu apakah untuk bergegas ke gerbang Tang Ji dan membantai Tang Zichen atau mempertimbangkan kembali. Mari kita beri Tang Zichen peringatan terlebih dahulu. Jika Tang Zichen melunak dan meminta maaf, semua orang akan mundur. Lupakan saja masalah ini. Kalian kembali dulu, aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkan Gao yang Feng Yu mati sia-sia. Kakek, kamu harus membunuh Tang Zichen. 3 cucu raja pengirim Gao yang menyeka air mata mereka dan pergi.
Beberapa hari kemudian, cerita tentang Gao yang mengirim 4 cucu Jun ke gerbang Tang Ji tetapi salah satu cucunya dibunuh oleh Tang Zichen tiba-tiba menyebar seluruh 6 lautan. Semua dinasti dan keluarga kultivasi abadi tercengang. Hasilnya benar-benar tidak terduga oleh semua orang. Semua orang diam-diam memperhatikan Gao yang mengirim Jun untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Namun, sudah beberapa hari sejak itu, tetapi Gao yang mengirim Jun tidak melakukan apapun dengan marah dan malah mengirim surat peringatan ke gerbang Tang Ji. Semua orang sedikit kecewa dengan tindakan Gao yang mengirim Jun, setidaknya dia mengalahkan 3 orang terkuat yang bergabung pada level yang sama, dan cucunya sendiri terbunuh, tetapi dia bahkan tidak bergegas ke pintu dengan marah untuk membantai Tang Zichen, dan melakukan semacam penghormatan pendahuluan. Dia telah membunuh cucunya, masih perlu bersikap sopan kepada Tang Zichen. Namun, semua orang tidak tahu perjuangan batin Gao yang Sendingjun. Secara teoritis, Gao yang Sendingjun memang harus bergegas ke pintu untuk membantai Tang Zichen, tetapi Gao yang Sendingjun tidak memiliki tekad untuk menang. Jika dia bergegas ke pintu dan melakukannya tidak mengalahkan Tang Zichen, itu tidak akan lebih memalukan lagi. Oleh karena itu, menimbang pilihannya, Gao yang Sendingjun merasa bahwa akan lebih baik mengirim surat peringatan terlebih dahulu. Jika Tang Zichen bersedia berdamai dan memberikan semua orang langkah mundur, maka masalah ini akan diselesaikan. Surat peringatan segera sampai di tangan Tang Zichen. "Kakak Chen, surat peringatanmu." Little Fire masuk dengan amplop giok. Alis Tang Zichen berkerut, bertanya-tanya apakah dia salah mendengar surat peringatan itu. Siapa lagi yang bisa memperingatkannya tentang Rokukai ini? "Bawa ke sini, aku ingin melihat siapa yang berani memperingatkanku, aku benar-benar lelah hidup." Tang Zichen segera membuka surat giok itu, dan sebuah pesan mental dimasukkan ke dalam pikiran Tang Zichen. "Tang Zichen, saya Gao yang mengirim Jun. Beberapa hari yang lalu, saya mengagumi Anda, itulah mengapa saya mengirim 4 cucu saya yang paling berbakat untuk memuja Anda. Ini seharusnya menjadi dukungan bagi Anda untuk mendirikan Tang Chi Sekte, tetapi Anda baik, bahkan jika Anda tidak menerimanya, Anda bahkan membunuh salah satu cucu saya. Perilaku Anda sangat membuat saya marah. Awalnya saya berencana untuk langsung datang ke pintu untuk membunuh Anda untuk membalas dendam, tetapi saya, Gao yang Sendingjun, memiliki pikiran yang berbudaya. Demi kita semua adalah figur publik, saya bertahan. Sekarang, Tang Zichen, saya ingin Anda memberi saya penjelasan untuk ini, atau saya tidak akan peduli dengan identitas Anda dan wajah." Bergegas ke pintu, dan kemudian saya bisa disalahkan karena tidak memberi Anda muka, dan membuat Anda kehilangan muka. Masalah ini, yang terbaik adalah tidak membuat keributan. Jika tidak akan baik untuk siapapun. Saya akan memberi Anda waktu 10 hari. Setelah 10 hari saya akan mendapatkan ketulusan Anda. Tang Zichen dengan jijik membuang pesan batu giok itu. "Kakak Chen, yang memperingatkanmu. Siapa lagi? Gao yang mengirim raja. Jika dia tidak mengirim surat peringatan, aku akan lupa membunuh cucunya hari itu. Aku akan pergi." "Kakak Chen, kamu membunuh cucu dari orang terkuat nomor 1 di asosiasi perebutan, tetapi kamu akan melupakan hal sebesar itu." "Di mata saya, ini hanya masalah kecil," kata Tang Zichen sambil mengibaskan mulutnya. Little Fire juga mengambil surat giok itu dan membacanya. "Kakak Chen, Gao yang perlu mengetahui ketulusanmu dalam 10 hari setelah dia mengirim raja, jadi kamu harus bergegas." "Hahaha, aku akan memberinya kentut." Gao yang mengirim Jun ini benar-benar pengecut, tidak berani datang ke pintu Anda, tetapi ingin menyelamatkan muka. Dia memberi Anda surat peringatan, hanya berharap Anda akan memilih untuk menyelesaikan masalah ini dan mengubah masalah besar menjadi yang kecil. Jika itu orang lain, pintu itu akan membunuh seseorang di pagi hari.
Tang Zichen berkata, Gao Yang Sendingjun ingin menyelamatkan muka, bagaimana saya bisa melakukan apa yang dia inginkan, saya bias memaksanya. Little Fire mengungkapkan isi surat giok Gao Yang Sendingjun kepada semua orang. Bagus. Beberapa hari kemudian, semua orang mengetahui isi surat peringatan Raja Pengirim Gao Yang. Semua orang menunggu untuk melihat bagaimana Tang Zichen akan memberikan penjelasan kepada Raja Pengirim Gao Yang 10 hari kemudian. Saat ini, di Istana Kekaisaran Gao Yang mulia Kaisar Panjang. Apakah Tang Zichen yang membalasku? Bajingan ini berpikir betapa sulitnya kurang dari 10 hari. Gao Yang mengirim Jun semburan penghinaan. Long Huang, Tang Zichen tidak membalasmu tetapi malah mengambil surat peringatanmu dan dengan sengaja mengungkapkannya. Tang Zichen sama sekali tidak membuatmu nyaman. Jika tidak, bagaimana mungkin dia berani menyebarkan isi suratmu? Sialan, Tang Zichen, jangan paksa aku. Gao Yang mengirim Jun mengertakkan gigi. Kakak Chang Huang, saya pikir tidak perlu menunggu penjelasannya, setelah 10 hari, dia pasti tidak akan memberi Anda penjelasan apapun. Seluruh 6 lautan dewa sekarang diam-diam mengawasi Anda, dan jika Anda tidak mengambil inisiatif, Anda benar-benar akan ditertawakan. Gao Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak ingin membuat masalah besar, tetapi Tang Zichen memaksa saya untuk melakukannya. Anggap saja ini sudah terjadi, jika saya tidak mengambil inisiatif, aku benar-benar akan ditertawakan. Xiao Cha, publikasikan tantangan untuk keluar, katakanlah, pada hari ini bulan depan, minta Tang Zichen datang ke Hu Yingrich, dan aku akan melawannya. Bagus. Tatapan Gao Yang Sendingjun dingin, meskipun dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, dia harus berjuang demi kehormatannya. Kakak Chen, aku baru saja menerima kabar bahwa Gao Yang Sendingjun akan menemuimu untuk bertarung di Hu Yingrich pada hari X bulan depan. Little Fire buru-buru berlari untuk memberitahu Tang Zichen. Kali ini Gao Yang Sendingjun mengeras, haha, aku sudah lama menunggunya. Tang Zichen tersenyum. Duel pada hari X bulan depan juga sudah menyebar ke seluruh 6 lautan saat Tang Zichen mendapat beritanya. Banyak orang, begitu mendengar kabar tersebut, langsung bergegas ke Hu Yingrich. Meski masih lebih dari setengah bulan lagi dari tanggal X bulan depan, banyak orang sudah tidak sabar lagi. Hanya dalam beberapa hari, Hu Yingrich telah mengumpulkan orang-orang dari semua sisi, dan jumlah orangnya lebih banyak daripada perkelahian dinasti. Pertanyaan apakah Gao Yang mengirim penguasa untuk menang, atau Tang Zichen menang, diperdebatkan dengan hangat di setiap restoran di Hu Yingrich. Dan, banyak restoran yang membuka permainan judi untuk ini. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, sebulan hampir tiba. Zichen, jangan sibuk, lusa adalah hari duel antara kamu dan Gao Yang mengirim Jun. Kudengar seluruh Hu Yingrich sekarang penuh sesak dengan orang, jadi jangan buru-buru bersiap-siap untuk pergi, jangan lewatkan lusa, atau orang lain akan berpikir bahwa Anda tidak berani menghadapi pertempuran. Mu Qianji memasuki ruang kultivasi. Tang Zichen telah berkultivasi tertutup selama hampir sebulan sekarang. Begitu cepat, baiklah kalau begitu. Baru kemudian Tang Zichen berdiri dan bersiap untuk pergi. Dari gerbang Tangji ke punggung Bukit Huying, dia akan tiba sekitar tengah hari besok, dan kemudian dia akan tinggal di punggung Bukit Huying selama 1 malam, dan lusa, dia akan bertarung dengan Gao Yang mengirim Jun. Zichen, mengapa kamu terlihat sangat santai? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menang? Tanya Mu Qianji. Mu Qianji agak khawatir di dalam, jika dia tidak bisa menang, dengan mudah reputasinya akan hancur dan gerbang Tangci akan dihancurkan, tetapi berat dia akan dibunuh. Tidak ada kepastian kemenangan, tapi setidaknya saya memiliki keyakinan 90% untuk mengalahkannya.
Saya pernah mendengar bahwa Gao Yang Sending Genleman memiliki seni bela diri yang sangat kuat dan senjata sihir di tangannya juga sangat kuat, disebut buku surgawi tak terbatas. Sebelumnya di Brau, Gao Yang Sending Jun mampu dengan mudah mengalahkan 3 rekan-rekannya bersama dengan senjata ajaibnya, kitab surga tak terbatas. Anda tidak bisa gegabah. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Setelah sedikit persiapan, Tang Zichen membawa api kecil, Mu Qianji Tang. Huan dan yang lainnya berangkat langsung menuju ke Hu Ying Ridge. Gao Yang Sending Jun ini juga sangat menyebalkan, mengapa tidak langsung saja ke pintu, mengapa kita harus membuang semua orang ke semacam Hu Ying Ridge? Tang Huan mengeluh. Huan, semua orang akan melihat duel dengan antusias dan bersemangat, tapi kamu baik, dan kamu terlalu jauh, kata Lu Yuxi tanpa berkata-kata. Begitulah, apa gunanya melemparkan semua orang ke Bukit Huying, bukankah lebih baik datang langsung ke gerbang Tang Chi kita? Ayo, orang-orang Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, kamu sebagai penonton masih menganggap jalannya terlalu jauh. Jadi, semua orang bercanda sampai ke Hu Yingling Ridge. Pada saat mereka tiba di Hu Ying Ridge, sudah lewat jam 2 siang keesokan harinya. Sebelum memasuki punggung Bukit Hu Ying, Tang Zichen melihat bahwa punggung Bukit Hu Ying dipenuhi orang di mana-mana. Wow, jumlah orang yang menonton acara ini 10 kali lebih banyak daripada Bro. Itu akan terlalu dibesar-besarkan. Bro adalah acara yang sangat besar, bahkan tidak banyak orang yang menonton. Mo Yuyan berkata dengan kaget wajah. The Bro hanyalah Bro dari 8 dinasti kekaisaran, tapi sekarang ini adalah duel antara 2 yang terkuat. Secara alami ada lebih banyak orang yang penasaran. Di tanah, seseorang berteriak, Tuan Tang ada di sini. Semua orang mendongak dan melihat Tang Zichen terbang ke Bukit Hu Ying. Meskipun mereka semua memandang Tang Zichen dengan tatapan kagum, Tang Zichen, tanpa sadar, berdiri sebagai eksistensi yang harus dilihat oleh seluruh 6 lautan. Begitu Tang Zichen memasuki Hu Eagle Ridge, penguasa Hu Eagle Ridge segera menyapanya. Lihat Tuan Tang Zichen. Hu Eagle Ridge Lord sibuk memberi hormat kepada Tang Zichen, meskipun Tang Zichen telah membuatnya kehilangan muka selama kompetisi terakhir, tetapi orang-orang memiliki kekuatan apa? Jadi kali ini ketika Tang Zichen datang, Hu Yingling Ridge Lord harus menyapanya dengan baik meskipun dia tidak menyukai Tang Zichen di dalam hatinya. Orang-orang di tanah melihat Hu Ying Ridge Lord, orang kuat dari tahap ke-6 kesengsaraan, memuja Tang Zichen seperti ini, semakin memuja Tang Zichen. Tuanku, semua orang telah tiba. Tang Zichen bertanya dengan tatapan tinggi. Ya, Gao yang mengirim raja untuk datang 5 hari yang lalu. Oh, sangat cemas. Tang Zichen tersenyum, semakin cemas Gao yang mengirim penguasa untuk datang, semakin menunjukkan bahwa dia tidak percaya diri. Tuan Tang, saya telah meminta Anda untuk menyiapkan tempat tinggal bagi Anda, tolong ikuti saya. Memimpin. Tuan Hu Yingling membawa Tang Zichen ke sebuah rumah mewah, yang merupakan tempat yang diatur khusus untuk Tang Zichen tinggal. Tuan Tang, kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendiri, aku akan pergi. Tunggu tuanku, meskipun Gao Yang Sending Jun mengatakan bahwa dia akan berduel denganku besok, dia tidak mengatakan waktunya, jam berapa tepatnya besok. Menurut aturan biasa, biasanya tengah hari. Baik, kamu pergi. Master Hu Ying Ridge segera pergi. Tang Zichen dan yang lainnya beristirahat di rumah mewah untuk sementara waktu. Kakak Chen, terakhir kali kamu melihat kaki tuan, kali ini kembali, dia menjadi lebih jujur. Kapan saja, selalu kekuatan yang berbicara. Saudara Menteri, jika kamu mengalahkan Gao Yang Sender besok, maka kamu akan benar-benar menjadi orang terkuat di 6 lautan. Yah, aku tidak tahu, kapan 7 lautan akan mendapatkan informasi tentang 6 lautan, dan ketika mereka tahu apakah mereka akan melakukan apapun padaku.
Saudara Chen, pertemuan masuk akan dimulai dalam beberapa bulan, dan Anda berencana untuk pergi ke alam fana. Apakah Anda berencana untuk pergi ke alam fana terlebih dahulu atau menghadiri pertemuan masuk sekarang? Little Fire bertanya. Bersambung.